Segera download Quran Tadabbur, tafsir dalam genggaman Anda. Bulan Ramadan adalah bulan Al-Quran. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi ala ihsani wa syukru lahu ala taufiqihi wa amtinani wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu ta'ziman li sya'ni wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu da'ila ridwani. Allahumma salli alaihi wa ala alihi wa ashabihi wa ikhwani. Ikhwan dan akhwat, jamaah Majelis Taklim Al-Ukhuwah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, kita masih melanjutkan bahasan kita tentang dosa-dosa besar Al-Kabair, karya Al-Imam Adz-Dzahabi Asy-Syafi'i rahimahullahu taala. Dan kita sampai pada dosa besar yang al-khamisah wal-arba'un, yaitu dosa besar ke-45, yaitu an-nammam. Nammam artinya orang yang suka mengadu domba. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surat Al-Qalam, ya. Wala tuti' kull hallafim mahin hammazim masya'im binamim. Allah mencela orang yang kerjaannya hallafim mahin. Kata Allah, jangan kau ikuti setiap orang yang hallaf mahin. Hallaf artinya suka bersumpah. Suka bersumpah, ya. Bermudah-mudah dalam bersumpah dengan menyebut nama Allah sampai meskipun terjerumus dalam kebohongan. Ini menunjukkan dia tidak mengagungkan Allah Subhanahu wa taala. Ya, karena bermudah-mudah dalam bersumpah, sedikit demi Allah, sedikit demi Allah, ya. Mahin yang hina, ya. Dia tidak mengagungkan Allah dan dia terhina karena dia tidak mengagungkan Allah, maka dia dihinakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Di antara sifat orang ini hammazin. Hammaz yaitu suka mencela, ya, yaitu mencela dengan lirikan, dengan gerakan, ya. Masya'im binamim. Di antara sifat orang ini juga adalah masya'im binamim, berjalan ke sana kemari dengan namimah, dengan mengadu domba, ya. Ini dalil bahwasanya namimah adalah perbuatan yang tercela, ya. Demikian juga Al-Imam Dzahabi membawakan firman Allah Subhanahu wa taala, ayuhibbu ahadukum an ya'kula lahma akhihi maitan. Apakah salah seorang dari kalian suka memakan bangkai daging saudaranya, ya, dalam kondisi sudah mati, sudah jadi bangkai? Kita tahu ayat ini ayuhibbu, yaitu wala yaktab ba'dhukum ba'dha ayuhibbu ahadukum ay ya'kula lahma akhihi maitan. Janganlah sebagian kalian menggibah sebagian yang lain. Apakah salah seorang dari kalian suka memakan bangkai daging saudaranya, ya? Ini tidak ada yang suka. Kita makan bangkai sapi saja kita enggak suka, kita makan bangkai kambing saja kita enggak suka. Ya, kalau jadi bangkai siapa yang suka? Apalagi bangkai manusia. Apalagi manusia tersebut adalah saudara kita sendiri. Ya, dan ini Allah turunkan ayat ini berkaitan dengan haramnya ghibah. Ghibah, ya. Ghibah dosa besar. Orang berghibah seperti makan bangkai daging saudaranya. Dan ini sudah pernah kita jelaskan. Di mana Rasulullah SAW di waktu ketika Isra Mi'raj, Rasulullah SAW diperlihatkan sekelompok manusia, lahum adfarun min nuhas. Mereka memiliki kuku-kuku dari tembaga, yakhmishuna bihi wujuhahum wa sudurahum. Kemudian mereka mencakar-cakar wajah mereka dan tangan dada mereka. Rasulullah SAW bertanya, man haula ya Jibril? Siapa mereka itu wahai Jibril? Kata Jibril alaihissalam, haula illadzina ya'kuluna luhuma ikhwanihim. Mereka adalah orang-orang yang makan bangkai daging saudara mereka. Itu ghibah, dosa besar. Ayat ini terkait dengan ghibah, tetapi dibawakan oleh Al-Imam Adz-Dzahabi berkaitan dengan namimah. Berkaitan dengan namimah karena namimah itu ghibah plus. Karena orang yang melakukan namimah mau tidak mau dia akan ghibah. Dia akan menggibah temannya, menggibah si A di hadapan si B. Kemudian dia menggibah si B di hadapan si A. Sehingga orang yang melakukan namimah otomatis dia melakukan ghibah. Maka wajar jika kemudian Al-Imam Dzahabi membawakan ayat tentang ghibah dalam bab namimah, ya. Makanya akan datang hadis, ya. Atau saya bacakan saja hadisnya. Wa marra Nabi sallallahu alaihi wasallam bi qabraini. Rasulullah SAW melewati dua kuburan, faqala innahuma la yu'adzabani. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, dua penghuni kubur ini sedang diazab, sungguh-sungguh sedang diazab. Wa ma yu'adzabani fi kabirin, dan keduanya sedang diazab bukan karena perkara besar, itu mereka bisa tinggalkan. Tidak sulit untuk meninggalkan kedua perkara tersebut. Amma ahaduhuma fa kana yamshi bin namimah. Adapun salah satunya diazab karena kesana kemari suka mengadu domba, suka namimah. Wa amal akharu fa kana la yastatiru min bauli. Adapun satu
diazab karena tidak bersih dari kencingnya, ya. Dalam sebagian riwayat, adapun yang satu dia terjerumus dalam ghibah. Yang satu terjerumus dalam ghibah, pengganti dari namimah. Dan ini dijelaskan oleh Ibnu Hajar rahimahullah dalam Fathul Bari. Dalam sebagian riwayat yang satu diazab karena namimah, dalam riwayat yang lain diazab karena ghibah. Dan ini tidak ada kontradiksi karena orang yang melakukan namimah dia pasti melakukan ghibah. Jadi namimah itu ghibah plus. Kalau ghibah merupakan dosa besar, menceritakan keburukan saudara kepada yang lainnya, maka namimah lebih parah karena namimah adalah ghibah plus. Ghibah plus mengadu domba. Seorang terkadang melakukan ghibah tidak ada niat adu domba, hanya sekedar senang-senang cerita keburukan orang lain. Tetapi kalau namimah dia berghibah dengan niat untuk mengadu domba, makanya ayat-ayat tentang haramnya ghibah juga bisa disebutkan, atau dalil tentang haramnya ghibah bisa juga dibawakan dalam dalil tentang haramnya namimah, dan ini yang dibawakan oleh Imam Zahabi. Imam Zahabi ketika menyebutkan tentang haramnya namimah, beliau membawakan ayat tentang haramnya ghibah. Ya. Dan namimah ini sangat berbahaya, ya, karena hasil dari namimah adalah terpecah belah di antara kaum muslimin. Bisa jadi antara seorang suami dengan istrinya, gara-gara ada orang yang namimah sehingga ribut, pecah, ya, rusak hubungan di antara mereka kedua. Bisa jadi antara seorang kakak dan adiknya, ini terjadi. Bisa jadi antara kawan dengan temannya, gara-gara namimah akhirnya mereka bermusuhan. Dan bisa jadi antara satu kabilah dengan kabilah, gara-gara namimah. Ini mungkin terjadi. Dan antara kerabat dengan kerabat, ya, ini semua gara-gara namimah. Dan kerusakan yang diakibatkan oleh namimah, permusuhan, bisa jadi sangat lebih cepat daripada kerusakan yang ditimbulkan oleh sihir. Makanya dikatakan oleh Yahya bin Abi Katsir Al-Yamani rahimahullahu taala, salah seorang ulama, Yahya bin Abi Katsir Al-Yamani, beliau berkata, yufsidun namam fi sa'atin ma la yufsiduhu as-sahiru fi sanah. Bahwasanya orang tukang namimah itu bisa melakukan kerusakan dalam sekejap yang tidak bisa dilakukan oleh penyihir dalam setahun. Karena di antara fungsi sihir adalah yufarriquna bihi bainal mar'i wa zawjihi. Di antara fungsi sihir adalah memisahkan antara suami dan istrinya. Terkadang penyihir ingin memisahkan suami dan istri, dia butuh perjalanan panjang, perlu usaha, perlu macam-macam. Namimah terkadang merusak suami istri dalam waktu sekejap. Oleh karena wajar jika kemudian namimah adalah dosa besar. Dosa besar yang harus dihindari. Dan Nabi SAW dalam hadis, wa qala Nabi SAW, la yadkhul jannata nammam, muttafaqun alaih. Kata Nabi SAW, tidak masuk surga orang yang suka melakukan namimah. Tidak masuk surga orang yang suka melakukan namimah. Ya, ini menunjukkan tentang buruknya orang yang namimah. Tentunya pelaku namimah bukan berarti dia kafir, tidak, tapi dia telah melakukan dosa besar, dia ancam masuk neraka, meskipun dia akan masuk surga, ya, karena seorang muslim akan masuk surga, tapi diazab dengan azab yang pedih. Ya. Kalau ghibah saja dosanya besar, apalagi namimah. Subhanallah, persatuan kaum muslimin, kesepakatan di antara kaum muslimin adalah tujuan utama syariat. Tujuan utama syariat. Sampai syariat membolehkan bohong demi untuk mendamaikan orang yang bersengketa. Boleh. La yahilul kadhibu illa fi thalathin. Tidak halal dosa kecuali 3 perkara, di antaranya fil islah bainan nas, untuk mendamaikan di antara orang yang bertikai. Ya, sampai bohong aja dibolehkan untuk mendamaikan. Ini namimah sebaliknya, merusak permusuhan, pertikaian. Maka wajar jika dosanya sangat besar. Dosanya sangat besar. Nah, kalau ada orang ya membicarakan keburukan orang lain kepada kita, hati-hati. Dia ingin mengadu domba antara kita dengan orang tersebut. Dia datang, wahai fulan, sungguhnya si fulan telah bilang engkau begini. Hati-hati. Ini orang ini namam. Bagaimana sikap kita terhadap orang ini? Kalau ada orang datang menceritakan bahwasanya orang lain telah menjatuhkan kita, artinya dia mengadu domba kita dengan orang itu. Orang ini berarti dia adalah namam. Ya. Yang perlu kita perhatikan pertama, ya, orang ini tidak amanah, dia menceritakan keburukan orang lain kepada kita. Ya. Orang itu bahwa orang lain menjelek-jelekan kita, bisa jadi ya dia akan melakukan demikian tentang kita kepada orang lain. Ya.
Makanya siapa yang bergibah di hadapanmu tentang orang lain, waspada, bisa jadi dia bergibah tentangmu kepada orang lain. Hari ini dia menggibah orang lain di hadapanmu. Besok-besok dia menggibah dirimu di hadapan orang lain. Sama hari ini dia melakukan namimah, menceritakan orang lain bermusuhan dengan engkau, memusuhimu. Bisa jadi besok-besok sebaliknya dia menceritakan tentang dirimu kepada orang lain. Maka waspada. Waspada. Yang kedua, ya, kalau kita berhadapan dengan orang yang melakukan namimah, yang kedua, jangan benarkan ya beritanya. Jangan benarkan beritanya. Kenapa? Karena dia fasik. Orang melakukan dosa besar, orang fasik, dan orang fasik pemberitaannya tidak diterima. Pemberitaan tidak diterima. Ya, jangan benarkan. Tidak. Yang ketiga, kalau ada orang namimah di depan kita, maka hendaknya kita melarang dia. Kita bilang enggak boleh, ini akhi ini namimah, enggak boleh. Atau ya ukhti ini namimah, kenapa kau mengadu domba dia denganku, ya. Ya, maka perlu diingatkan, dan karena apa yang dilakukan itu adalah namimah. Dan kita dianjurkan untuk bernahi mungkar. Kalau orang melakukan kemungkaran, maka kita harus tegur, ya. Tidak boleh kita biarkan. Kemudian yang berikutnya, hendaknya kita membencinya karena Allah Subhanahu wa taala, karena dia pelaku maksiat. Dan orang pelaku maksiat dibenci karena Allah Subhanahu wa taala, ya. Kemudian yang berikutnya, yang keenam, ya, janganlah engkau ketika mendengar berita tersebut kemudian engkau bertajasus. Hati-hati. Si fulan bilang kau begini, jangan kita cek, enggak usah kita cek. Ini berita dari orang fasik, enggak usah kita cek. Ini yang harus kita lakukan. Bukan kita membenarkan dia, malah kita cek apa yang diucapkan orang tersebut. Ini namanya tajasus. Sehingga namimah ketika kita benarkan membawa kita untuk melakukan tajasus, dan ini berbahaya sehingga kita juga terjerumus dalam dosa. Oleh karenanya ikhwan dan akhwat yang rahmati Allah Subhanahu wa taala, ya, seorang waspada dari tukang namam, karena orang ini ingin memecah belah di antara kaum muslimin, antara kita dengan kawan kita, antara kita dengan istri kita, antara satu kerabat dengan kerabat yang lain, antara satu kabilah dengan kabilah yang lain, dan maka jangan kita benarkan perbuatannya. Ya. Hadis berikutnya tentang namimah, kata Nabi SAW, tajidu min syirarin nasi dzal wajhain. Engkau dapati di antara orang yang paling buruk adalah yang memiliki dua wajah. Huwa alladhi ya'ti haula'i biwajhin wa haula'i biwajhin. Yaitu orang yang datang kepada sekelompok orang dengan wajah tertentu dan datang kepada orang lain dengan wajah yang lain, ya. Wa fi lafdhin, dalam riwayat yang lain, tajidu syiraran nasi dzal wajhain. Engkau dapati orang yang terburuk adalah dzal wajhain, pemilik dua wajah. Pemilik dua wajah. Hati-hati, Nabi menyampaikan hal ini karena orang yang melakukan namimah dia memiliki dua wajah. Dia ingin mengadu domba antara A dan si B. Maka dia datang kepada si A, seakan-akan dia ingin sayang sama si A. Maka dia bilang, A, sungguh saya tidak duga ternyata B ngomongin kamu begini. Tidak pernah saya duga, demi Allah subhanallah. Dia menyampaikan tentang pembicaraan si B tentang A. Ya. Kemudian sebaliknya ketika dia datang ke si B, dia juga punya wajah berbeda, seakan-akan dia sayang kepada si B. Dia bilang, wah B, subhanallah saya sayang sama kamu, ini demi kebaikanmu. Ternyata si A ngomongin kamu begini. Dia memiliki dua wajah. Satu sisi seakan-akan membela si A, satu sisi seakan-akan membela si B. Ini orang paling buruk di sisi Allah Subhanahu wa taala. Pemilik dua wajah. Alladzi ya'ti haula'i biwajhin wa haula'i biwajhin. Datang kepada sekelompok ini dengan wajah tertentu, kemudian sekelompok yang lain dengan wajah yang lain pula. Ya. Pemilik dua wajah, ya. Maka hati-hati, saya ingatkan sebagian orang seperti itu. Ada perkara sepele, si B mungkin bicara tentang si A, salah ngomong atau ngomong sedikit. Si namam ini, pemilik dua wajah ini membesar-besarkan perkara. Dia mengatakan demi Allah ini perkara tidak saya duga. Dia besar-besar sehingga perkara yang sepele jadi besar di hadapan si A. Si B mungkin salah kelepasan ngomong atau ya namanya orang kadang ngomong kelepasan, salah ngomong, kepleset lidahnya. Kemudian si tukang namam ini, si namam tukang namimah ini kemudian menyampaikan berita tersebut dengan cara yang dia hiperbola, ya seakan-akan si B telah berlakukan kesalahan besar tentang si A kepada si A. Nah, ini pemilik dua wajah, waspada. Ya, ini orang yang terburuk. Nah, kita jangan sampai seperti itu.
Jangan memiliki dua wajah, dan kita hati-hati tentang orang yang tukang namimah. Jadi saya ingat kalau ada orang menceritakan si A ngomongin kamu begini, udah kamu enggak boleh, haram. Enggak boleh, haram. Saya tidak percaya sama kamu. Saya tidak percaya sama kamu. Dan kita tegur dia, ini enggak boleh, ini haram, enggak boleh. Enggak boleh kau nyampaikan kalau orang lain ngomong buruk tentang saya, jangan kita benarkan. Jangan kita benarkan. Tadi sudah saya sebutkan ada beberapa poin yang harus kita lakukan. Di antaranya kita tegur dia dan kita jangan tajasus ya. Tapi dalam hadis yang berikutnya disampaikan oleh Imam Dzahabi rahimahullah taala, wa anin Nabi sallallahu alaihi wasallam qala, dari Nabi sallallahu alaihi wasallam beliau bersabda, la yublighni ahadun an ashabi syai'an fa inni uhibbu an akhruja ilaihim wa ana salimu sadar. Janganlah salah seorang dari kalian menyampaikan sesuatu tentang sahabatku kepadaku, tentang kawan-kawanku kepadaku. Fa inni uhibbu an akhruja ilaihim, aku ingin senang kalau bertemu dengan sahabat-sahabatku, wa ana salimu sadar, dan aku memiliki dada yang lapang. Rasulullah SAW ingatkan, jangan seorang datang menceritakan keburukan tentang orang lain. Di antara perbuatan tersebut adalah perbuatan namimah. Namimah, ya, menceritakan keburukan orang lain bisa jadi ghibah, bisa jadi namimah. Ya. Karena kata Nabi SAW, aku ingin keluar ketemu dengan orang-orang dengan kondisi dada yang lapang. Hadis ini hadis secara sanadnya bermasalah. Hadis riwayat Abu Daud yang lainnya. Ya. Jadi karenanya para ulama khilaf tentang hadis ini. Ada yang mengatakan hasan seperti Syekh Ahmad Syakir. Dan ada yang mengatakan dhaif ya. Seperti para ulama yang lainnya. Ya. Tetapi maknanya benar. Maknanya disepakati benar. Maknanya benar. Kita dituntut untuk memiliki dada yang lapang. Kita dituntut tidak mengetahui aib-aib orang. Ya. Kita dituntut punya dada yang lapang, tidak bermusuhan sama orang lain. Nah, kalau kita dengar tentang keburukan orang, kita punya secara otomatis hati kita akan punya penilaian terhadap orang tersebut. Entah kita rendahkan, entah kita hinakan, ya, macam-macam. Kita sudah dengar terlanjur keburukan orang ini. Penilaian kita kepada dia akan ada secara otomatis. Makanya supaya kita tidak begitu, jangan dengar tentang keburukan orang lain. Enggak usah dengar. Kalau orang datang bilang saya enggak mau dengar. Apalagi keburukan tersebut terkait dengan namimah, yaitu dia bilang si fulan ceritain kamu gini, bilang kita saya enggak mau dengar. Enggak usah dengar. Enggak usah dengar. Ya. Kalau kita terbiasa mendengar, artinya hati kita kotor. Kita pun musuhi orang tersebut. Padahal belum tentu. Kita belum cross check. Tapi ketika kita membenarkan perkataan orang ini, berarti kita telah terbawa, tergiring oleh tukang namimah. Seakan-akan kita mendukung dosa besar tersebut. Ya. Maka seorang berusaha hatinya bersih. Ya. Seorang berusaha hatinya bersih. Syekh Abdul Razak hafizahullah ta'ala pernah bercerita ya. Ada seorang datang kepada beliau, orang Sudan, ya, penuntut ilmu. Kemudian menyampaikan kepada Syekh, wah Syekh, sungguhnya al-alim fulani, ada orang bilang kamu begini-begini ya Syekh. Dia bilang kamu begini, ini namimah ya. Namimah entah dia sengaja atau tidak sengaja, tentunya ini menimbulkan permusuhan. Ya. Ya. Dia bilang dia telah mengatakan antum begini. Syekh Abdul Razak kemudian berkata kepada orang ini, ya akhi, apa yang dia tahu tentang keburukan masih sedikit. Saya punya keburukan masih lebih banyak daripada yang dia tahu. Ya. Ya. Artinya Syekh apa namanya? Ya udah. Ya. Apa yang Allah tutup dari keburukan saya masih banyak. Dia cuma tahu sedikit. Ya. Ini orang Sudan ini akhirnya menangis ya, karena saya tidak terbawa dengan provokasi dia ya. Jadi kalau orang ingin mengadu domba kita dengan orang, kita jangan terprovokasi. Kalau kita terprovokasi, nah siapa? Dia bilang apa? Kemudian kita bantah seketika itu, kita hina orang tersebut. Nanti orang nukilkan lagi kepada orang lain. Oh ternyata dia membela diri, dia mengatakan Anda begini. Akhirnya ributlah. Terus ribut di antara para dai yang ikut murid-muridnya. Maka seorang jangan biarkan orang melakukan namimah depan dia. Ini sikap yang benar. Jadi kalau ada orang menceritakan namimah kepada kita, dia bilang si fulan nyebutin kamu gini, si fulan menghina kamu begini, kita usir, bilang saya tidak mendengar dari kamu. Kamu namam, dosa besar. Tidak boleh seperti itu. Tapi kita lanjutkan. Wa an Ka'ab qala, dari Ka'ab radhiyallahu anhu beliau berkata, ittaqun namimah. Hindarilah namimah. Fa inna sahibaha la yastarihu min adzabil qabr. Sungguhnya pelaku namimah tidak akan istirahat dari azab kubur, tidak akan istirahat dari azab kubur.
Hadis ini hadis yang dhaif. Hadis ini hadis yang dhaif. Cukup bagi kita hadis Ibnu Abbas bahwasanya pelaku namimah diazab. Kata Nabi SAW, innahuma la yu'adzabani. Sungguhnya kedua penghuni kubur ini sedang diazab. Amma ahaduhuma fakana yamshi bin namimah. Adapun salah satunya kerjaannya melakukan namimah, kesana kemari melakukan namimah, ya. Adapun hadis yang tadi kita sebutkan bahwasanya pelaku namimah tidak akan istirahat dari azab kubur, hadisnya dhaif. Kemudian hadis berikutnya, rawa Mansur an Mujahid, Mansur meriwayatkan dari Mujahid bin Jabr, muridnya Ibnu Abbas, tentang tafsir firman Allah, hammalatal hatab, pemikul kayu bakar, maksudnya istrinya Abu Lahab, yaitu istrinya Abu Lahab. Kenapa Allah menamakan hammalatul hatab, pembawa kayu bakar? Qala kana tamshi bin namimah. Karena dia kemana-mana suka mengadu domba agar orang membenci Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sehingga dia dikinayakan seperti membawa kayu bakar, ya, karena menyalakan api permusuhan, ya. Karena dia kesana kemari ingin menghalangi manusia dari dakwah Nabi sallallahu alaihi wasallam, ya. Ini antara tafsiran para ulama yang menyebabkan dia masuk neraka jahanam adalah dia melakukan namimah. Wallahu a'lam bishawab. Tapi kita lanjutkan dosa besar berikutnya, al-kabirah sadisah wal arba'un. Dosa besar ke 46. An-niyahah wal latam. An-niyahah adalah teriak-teriak ketika terkena musibah. Latam yaitu memukul-mukul pipi, memukul-mukul badan ketika terkena musibah. Ini adalah dosa besar karena menunjukkan protes terhadap takdir Allah Subhanahu wa taala, tidak menerima dengan keputusan Allah Subhanahu wa taala yang dia ungkapkan dengan teriak-teriak, yang dia ungkapkan dengan gerakan tubuh, dengan mukul-mukul. Ya, tidak ridha dengan keputusan Allah, seakan-akan Allah tidak benar dalam menetapkan keputusannya. Seakan-akan Allah tidak benar dalam menetapkan keputusannya. Ya. Al-Imam Az-Zahabi rahimahullah membawakan beberapa dalil, di antaranya qala Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Itsnatani huma bin nasi kufrun. At-ta'nu fin nasab wan niyah 'alal mayyit." Rawahu Muslim. Dua perkara yang ada pada manusia yang merupakan kekufuran. Dua perkara yang ada pada manusia yang merupakan kekufuran. Dua perkara tersebut, pertama ta'an fin nasab, yaitu mencela nasab. Yang kedua wan niyah 'alal mayyit. Al mayyit itu meratapi mayat. Hadis riwayat Muslim. Ya. Ini dua perkara merupakan dosa besar, mencela nasab, dan yang kedua niyahah, meratapi mayat, yang Rasulullah SAW mengatakan kufrun, merupakan kekufuran. Tetapi kufur di sini maksudnya kufrun duna kufrin, itu kufur asgar, kufur kecil, bukan kufur akbar. Ya. Kalau kufur akbar itu keluar dari Islam, tapi ini kufrun asgar, kufrun duna kufrin, yang ketika disifati dengan kekufuran maka ini dosa besar. Ini merupakan dosa besar. Ya, meskipun tidak mengeluarkan seorang dari Islam, ya, tapi dia merupakan dosa besar karena disifati dengan kekufuran, ya. Makanya seperti sabda Nabi SAW kepada para wanita yang sudah pernah kita bahas, ya. Rasulullah SAW mengatakan, "Ya ma'syaran nisa tasaddaqna fa inna kunna aktsar hatabi jahannam." Wahai para wanita, bersedekahlah karena kalian banyak penghuni neraka jahanam. Ada seorang bertanya, "Lima ya Rasulullah? Kenapa demikian?" Kata Rasulullah, "Li'anna kunna takfurnal ashir." Karena kalian kufur kepada suami, ya. Sehingga sebenarnya mengatakan kufur kepada suami adalah dosa besar karena Allah mensifati dengan kufur. Sifatnya dengan kufur. Meskipun ini bukan kufur yang mengeluarkan seorang dari millah, dari agama. Yang mengeluarkan seorang dari agama namanya kufur akbar, seperti syirik, ya. Namanya kufur akbar. Adapun dua dosa ini disifati dengan kufrun karena dia dosa kufur kecil, kufur asgar. Yang pertama ta'an fin nasab, ya, mencela nasab, ya, entah meragukan nasab seorang, engkau bukan anak ini, engkau bukan keturunan kabilah ini, atau merendahkan nasab seorang, dari kabilah ini, ini tentu hal yang dilarang, ya. Karena kita tahu ketika Allah menciptakan manusia bersuku-suku, berbangsa-bangsa, bukan untuk saling merendahkan. Ya ayyuhan nasu inna khalaqnakum min dzakari wa untha wa ja'alnakum syu'uban wa qabaila lita'arafu. Wahai manusia sekalian, kami ciptakan kalian bersuku-suku, berbangsa-bangsa, lita'arafu,
agar kalian saling mengenal, bukan untuk saling merendahkan. Kemudian Allah mengatakan inna akramakum indallahi atqakum, yang paling mulia di antara kalian yang paling bertakwa. Jadi ini sampai sekarang masih ada mencela nasab, sampai sekarang juga mencela nasab. Jadi mencela nasab bisa jadi artinya meragukan nasab seorang, kamu belum tentu itu bapakmu, kamu bukan dari kabilah ini. Dia meragukan nasab, mencela nasab atau menghina nasab seseorang. Yang kedua yang jadi perhatian kita adalah an-niyaha 'alal mayyit, yaitu meratapi mayat. Ingat ini merupakan dosa besar. Di antara dalil bahwasanya meratapi mayat merupakan dosa besar. Hadis berikutnya, wa fil hadits sahih li Muslim, dalam hadis yang sahih diriwayatkan Imam Muslim juga, an-naihatu idza lam tatub, seorang wanita yang meratapi mayat jika dia tidak bertobat, ulbisat dir'an min jarab, maka dia akan dipakaikan mantel dari sesuatu yang gatal ya, kudis, wasirbalan min qatiranin yaumil qiyamah, dipakaikan pakaian yang terbuat dari qatiran yaumil qiyamah. Qatiran itu an-nuhas al-muzab, yaitu tembaga yang perunggu atau tembaga yang dipanaskan, yang cair, dijadikan pakaian, tentu sangat panas yaumul qiyamah, pada hari kiamat. Ini dalil bahwasanya orang wanita yang meratapi mayat ya, mengangkat suara, ini dosa besar karena diancam dengan adab khusus. Dia akan dipakaikan dengan baju yang buat tubuhnya sangat gatal dan juga dikenakan pakaian yang terbuat dari cairan yang sangat panas yang menempel pada bajunya. Bayangkan cairan tersebut menempel di tubuhnya. Cairan harusnya jatuh, tetapi cairan tersebut tidak jatuh, menempel di tubuhnya dan sangat panas. Tidak mungkin logam dijadikan cair kecuali dengan derajat yang tinggi, mungkin 1000, mungkin 2000 derajat Celcius. Baru kemudian cairan tersebut menjadi logam tersebut, metal tersebut menjadi cair. Ternyata ketika panas-panasnya ditempel pada tubuh manusia, wali'adzubillah, di antaranya kepada wanita yang melakukan niyah, yang meratapi mayat ya, dengan mengangkat suara. Jadi niyah maksudnya mengangkat suara. Dan Islam mengajarkan penganutnya untuk bersabar dengan musibah yang Allah takdirkan, untuk berhusnudzan kepada Allah Subhanahu wa taala bahwasanya apa yang Allah takdirkan terbaik. Ya, bukan untuk protes, bukan untuk meratapi, apalagi protes tersebut diungkapkan dengan sikap seperti mengangkat suara. Ya, sebagian penganut agama yang lain berbangga-bangga dengan seperti ini. Ya, berbangga-bangga. Ketika keluarganya yang meninggal teriak-teriak, kemudian di hadapan banyak orang, seakan-akan penuh kesedihan, dia bangga bisa meratapi seperti itu. Ya, Islam tidak mengajarkan demikian. Bahkan saya dapat sebagian dalam ajaran sebagian orang, ketika suaminya meninggal, istrinya ikut dikubur. Ini seperti apa seperti ini? Ya, tidak ada seperti ini. Islam mengajarkan untuk bersabar. Bahwa ini keputusan Tuhan, Rabbul Alamin, yang lebih tahu tentang maslahat yang terbaik, maka terima. Ya, kalau dia meratapi mayat, wanita meratapi mayat, maka dia akan disiksa dengan siksaan yang pedih. Di sini disebutkan an-naihah, wanita yang meratapi. Apakah laki-laki tidak meratap? Kita bilang laki-laki juga mungkin meratapi, tapi kebanyakan yang suka meratap adalah wanita yang hati mereka tidak kuat ketika menghadapi musibah. Ya, meratapi anaknya yang meninggal dunia, meratapi suaminya yang meninggal dunia, meratapi kakaknya dan adiknya meninggal dunia, meratapi orang tuanya meninggal dunia. Dan ini adalah perkara yang tercela, bahkan merupakan dosa besar. Tapi kalau dia bertobat sebelum meninggal dunia, maka dia akan selamat dari adab tersebut. Hadis yang lain, waqala sallallahu alaihi wasallam bersabda, laisa minna man darabal khududa wa syaqqal juyuba wada'a bid'awal jahiliyah. Bukan dari golongan kami seorang yang ketika terkena musibah dia memukul-mukul pipinya, wa syaqqal juyuba, dia merobek-robek bajunya, wada'a bid'awal jahiliyah, menyeru dengan seruan jahiliyah. Ini merupakan dosa besar karena Rasulullah mengatakan bukan dari golongan kami. Ya, makanya apa yang dilakukan oleh orang Syiah benar-benar bertentangan dengan larangan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ya, ketika mereka merayakan seperti setiap 10 Muharram, hari Asyura, kemudian mereka memukul-mukul tubuh mereka, memukul dada mereka, kemudian mereka mengambil pedang kemudian melukai kepala mereka, melukai badan mereka dengan alasan bahwasanya ingin merasakan seperti apa yang dirasakan oleh Husain ketika radhiyallahu anhu ketika dibunuh. Ini semua bentuk ratapan. Ini merupakan dosa besar. Ya, dan sudah kita bahas pembahasannya dalam banyak pembahasan. Bahwasanya ada orang lebih baik daripada Husain meninggal. Di sana ada Nabi SAW meninggal, di sana ada Abu Bakar meninggal, Umar meninggal, Utsman meninggal, Ali bin Abi Thalib meninggal, lebih baik daripada Husain. Anaknya Al-Hasan lebih baik daripada Husain. Namun kita tidak merayakan hari kematian mereka dan kita tidak meratapi dengan ratapan mereka. Ya.
Kalau mereka mengatakan alasannya kita mukul-mukul karena Husain ketika itu dicabik-cabik, kemudian Husain kehausan, maka kita tidak minum, kemudian kita merasakan sedikit kepedihan agar merasakan apa yang dirasakan Husain. Kalau begitu rasakan, kalau gitu rayakan juga hari kematian Ali bin Abi Thalib yang ditikam kepalanya, tikam-tikam kepala kalian. Atau rayakan juga kematian Hasan yang diracun, makan tuh racun biar tahu bagaimana mati karena racun. Ini semua adalah khurafatnya orang-orang Syiah. Seharusnya orang kalau terkena musibah bersabar. Tidak perlu mukul-mukul tubuh. Kemudian hadis berikutnya, wa qala sallallahu alaihi wasallam innal mayyita yu'adzabu fi qabrihi bima niha alaihi. Sungguhnya mayat diazab di kuburannya karena ratapan kepadanya, ratapan kepadanya. Hadis ini dibawakan oleh para ulama bahwasanya mayat terkena dampak kalau ada yang meratapi kepergiannya. Jika sang mayat ridho dengan perbuatan tersebut, atau lebih parah sang mayat mewasiatkan kalau saya mati ratapi aku, maka dia terkena dampaknya, ya, karena dia punya andil dalam terjadinya ratapan tersebut. Jadi mayat meskipun sudah dikubur, ternyata ada orang meratapi, kenapa kau pergi, angkat suara, maka teriak-teriak, maka mayat ini semakin diazab oleh Allah Subhanahu wa taala karena ada yang meratapi kepergiannya. Dengan syarat jika mayat ini punya andil dalam terjadinya ratapan tersebut. Misalnya dia yang menganjurkan atau dia yang mengajari keluarganya untuk meratapi dia, atau dia mewasiatkan agar kalau dia meninggal diratapi. Ya. Adapun kalau dia mengajarkan untuk tidak diratapi, bahkan sebagian salaf menulis wasiat agar kalau saya meninggal jangan ada yang meratap, maka dia tidak akan terkena azab. Wala taziru waziratu wizra ukhra. Seorang tidak akan menanggung dosa orang lain. Ya. Jadi saya ulangi hadis ini, mayat diazab karena ratapan keluarganya jika sang mayat ridho dengan perbuatan tersebut ketika masih hidup, ridho dengan perbuatan tersebut. Adapun jika tidak, maka dia tidak ada pengaruhnya. Seperti Al-Husain tidak ridho diratapi orang Syiah. Orang Syiah melakukan ratapan dosa untuk mereka. Al-Husain tidak ridho dengan perbuatan tersebut radhiyallahu anhu. Kemudian Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, dalam hadis bari'an Nabi sallallahu alaihi wasallam minas saliqah wal haliqah wasyaqah. Ya. Ittafaqa ala al-hadits ats-tsalatsa, ya. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, atau dalam hadis sebutkan Nabi sallallahu alaihi wasallam berlepas diri dari as-saliqah. As-saliqah yaitu yang mengangkat suaranya dengan tangisan, maksudnya naihah. Rasulullah berlepas diri orang seperti ini. Kalau terkena musibah dia nangis-nangis angkat suara. As-saliqah. Wal haliqah. Rasulullah SAW juga berlepas diri dari al-haliqah. Itu wanita yang ketika dia terkena musibah dia cukur rambutnya. Dia jambak rambutnya, dia cukur rambutnya. Ini menunjukkan tidak ridha dengan keputusan Allah. Kemudian wasyaqah. Rasulullah juga berlepas dari seorang wanita yang ketika terkena musibah dia robek-robek bajunya. Ya. 3 perbuatan ini, berteriak-teriak, mencukur rambut, merobek-robek baju adalah bentuk protes terhadap keputusan Allah Subhanahu wa taala. Ini merupakan dosa besar. Ini salah satu bentuk dari niyah. Salah satu bentuk daripada niyah. Maka seorang ketika terkena musibah sebesar apapun berusaha menjaga dirinya, menjaga hatinya agar tidak terjerumus dalam perbuatan tersebut. Ya. Al-kabirah sabi'ah wal arba'un. Kita lanjutkan dosa berikutnya, al-kabirah sabi'ah wal arba'un, dosa besar yang ke-47. Tadi sudah kita singgung at-ta'nu fil ansab, yaitu mencela nasab, ya. Sudah kita jelaskan bahwasanya wa qad sahha anna dzalika kufrun. Telah kita sebutkan pada hari sebelumnya bahwasanya mencela nasab adalah kekufuran, merupakan dosa besar, yaitu kufrun duna kufrin, kufur asghar. Nabi SAW mengatakan ithnatani huma bin nasi kufrun, 2 perkara yang ada pada manusia yang merupakan kekufuran, at-ta'nu fin nasab, mencela nasab, wa niha 'alal mayyit, dan meratapi mayat. Tadi sudah kita sebutkan bahwasanya nasab, mencela nasab ada 2 bentuk, yaitu pertama meragukan nasab seseorang, mengatakan belum tentu kau anak bapakmu, kau bukan dari kabilah ini, kau bukan ini. Tidak boleh, kita tidak boleh mencela nasab orang. Kalau dia mengaku dia keturunan ini, dia mengaku dia adalah dari kabilah ini, ya kita benarkan. Ya, kecuali ada yang terkait dengan pengakuan tersebut baru kita boleh cek. Misalnya dia mengatakan saya anak si fulan, saya meminta warisan, ya kita cek dulu mana buktinya. Asalnya kalau dia tidak ada hal yang berkaitan dengan nasabnya, dia mengaku silakan aja. Tapi kalau ada hukum yang berlaku dengan nasabnya, kita perlu cek. Kita perlu cek.
Yang kedua, makna dari mencela nasab adalah merendahkan nasab orang lain, tadi sudah sebutkan. Ya. Allah menciptakan kita bersuku berbangsa-bangsa li ta'aruf, untuk saling mengenal, bukan untuk saling merendahkan. Dan ini sampai sekarang sikap ini ada di antara kaum muslimin. Suku mencela suku yang lain. Apa suku itu? Merasa sukunya tinggi. Itu terjadi. Saya keturunan ini, saya orang ini ya. Bangga saya orang Eropa, ada yang bangga saya orang Yahudi, ada yang bangga saya orang Arab, ada saya bangga orang suku ini, suku anu. Ini semua adalah jahiliyah. Allah tidak menilai Anda dari suku Anda. Tapi Allah mengatakan, inna akramakum indallahi atqakum. Yang paling mulia adalah yang paling di sisi Allah, yang paling bertakwa di antara kalian. Maka jangan seorang terjerumus dalam sikap ini, sifat ini, mencela nasab orang lain, merendahkan nasab orang lain. Tapi kita lanjutkan. Al-kabira ats-tsamina wal arba'un, dosa besar ke-48, al-baghyu. Al-baghyu ya secara sederhana maknanya adalah zalim, dia mirip dengan zalim ya. Kata Allah Subhanahu wa taala, "Innamas sabilu 'alal ladzina yuzlimuna an-nasa wa yabghuna fil ardi bighairil haqq ulaika lahum adzabun alim." Sungguhnya keburukan itu ya atau hukuman itu, dosa itu bagi orang-orang yang melakukan kezaliman kepada manusia. Wa yabghuna fil ardi, dan melakukan perbuatan berlebihan, melampaui batas, bighairil haqq, di atas muka bumi tanpa hak. Ulaika lahum adzabun alim, bagi mereka lah adab yang pedih. Ya, al-baghyu yaitu melakukan kezaliman kepada orang lain, ya, melampaui batas terhadap orang lain, baik berkaitan dengan melakukan pelanggaran terhadap orang lain, berkaitan dengan hak, berkaitan dengan harta mereka, berkaitan dengan jiwa mereka, juga demikian berkaitan dengan harga diri mereka. Kita tidak boleh melakukan pelanggaran terhadap orang lain. Tidak boleh kita melakukan pelanggaran berkaitan dengan harta mereka, dengan darah mereka, dengan jiwa mereka, dan juga tentang harga diri mereka. Ini semua namanya al-baghyu, dan dia merupakan dosa besar karena Allah berfirman dalam surat Asy-Syura ayat 42 tadi, ulaika lahum adzabun alim, bagi mereka azab yang pedih. Kemudian Al-Imam Az-Zahabi membawakan hadis dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, wa qala Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Innallaha auha ilayya an tawadhu." Sungguhnya Allah mewahyukan kepadaku hendaknya kalian tawadhu hatta la yabghi ahadun ala ahad. Sehingga tidak seorang melakukan pelanggaran terhadap orang lain. Wala yafkharu ahadun ala ahad, dan agar seorang tidak sombong di atas yang lainnya. Rawahu Muslim. Hadis riwayat Muslim. Perhatikan di sini Rasulullah SAW membuka hadisnya dengan mengatakan innallaha auha ilayya, Allah mewahyukan kepadaku. Artinya ini perkara yang spesifik sampai Rasulullah mengatakan Allah mewahyukan kepadaku. Apa yang Allah wahyukan kepadaku kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, antawadhu, hendaknya kalian saling tawadhu di antara kalian. Jangan menganggap diri tinggi, jangan menganggap diri hebat, rendah diri. Tidak ada yang kita miliki kecuali dari Allah Subhanahu wa taala. Allah bisa mencabut kelebihan yang ada pada kita setiap saat kalau Allah mau. Kita jangan sombong dengan kepintaran, Allah bisa membuat kita bodoh. Jangan bilang sombong dengan tegarnya tubuh, tiba-tiba Allah kasih sakit, bisa. Itu banyak terjadi, orang bangga dengan tubuhnya, tiba-tiba kena kanker, atau sakit, atau meninggal dunia. Jangan sombong dengan paras, bisa jadi Allah menjadikan kecelakaan ya. Dan banyak hal. Makanya antawadhu, hendaknya kalian tawadhu. Tawadhu bagaimana? Dengan mengetahui segala kelebihan yang dimiliki semata-mata karunia Allah Subhanahu wa taala. Agar hatta la yabghi ahli al-ahad, agar seorang tidak melanggar yang lain. Tidak melakukan pelanggaran terhadap, tidak menzalimi yang lain, dan wala yafkhar ahad al-ahad, agar tidak sombong di atas yang lainnya. Nah, kalau orang tidak tawadhu, ini merasa dirinya tinggi, merasa dirinya hebat, dia bisa jadi kemudian menzalimi orang lain, melakukan baghyu. Ya, oleh karenanya dalil bahwasanya kesombongan bisa mengantarkan orang untuk melakukan baghyu, berbuat zalim kepada orang lain. Ini kebanyakan seperti itu. Kenapa dia ngomongin orang, kenapa dia rendahkan orang, kemudian menjatuhkan orang, kenapa dia rampas harta fulan, kenapa dia pukul, dan dia sombong. Dia merasa dia punya power, dia punya backingan yang kuat. Dia tidak tawadhu. Kemudian di antara dampak kesombongan dalam hatinya yafkhar ahad al-ahad, sehingga membanggakan dirinya, ya, saya ini begini, saya begini, membanggakan dirinya. Ini semua adalah penyakit yang bertentangan dengan tawadhu. Maka untuk di antara sebab agar kita tidak melakukan kezaliman orang lain, kita tawadhu. Ya, akhi, saya ini siapa harus ngomongin dia? Saya ini siapa kemudian saya menzalimi dia? Saya ini siapa? Tapi kapan kita merasa diri kita tinggi, syaitan mempermudah kita untuk kemudian berbuat zalim kepada orang lain. Wa fi ba'dil athar, dalam sebagian athar, yaitu diriwayatkan dari Ibnu Abbas, beliau berkata,
walau bagha jabalun ala jabalin la ja'alahu Allahul baghi minhuma dakka. Seandainya ada satu gunung berbuat zalim kepada gunung yang lainnya, maka Allah akan menjadikan gunung yang berbuat zalim tadi akan hancur lebur. Ya. Artinya hukuman yang diberikan kepada orang yang zalim sangat besar. Itu kalau gunung melakukan kezaliman akan diledakkan oleh Allah, akan hancur. Wa qala sallallahu alaihi wasallam, tadi perkataan Ibnu Abbas, sekarang perkataan Nabi sallallahu alaihi wasallam, ma min dzambin ajdara an yu'ajjilallahu li sahibihi al-uqubata fid dunya ma yaddakhirullahu lahu fil akhirati minal baghi wa qati'atir rahim. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, tidak ada dosa yang paling pantas untuk disegerakan hukuman bagi pelakunya di dunia disertai dengan hukuman yang Allah sisakan nanti di akhirat kelak daripada dosa berbuat zalim dan berbuat dosa memutuskan silaturahmi. Ini dosa yang sangat berbahaya yang dampaknya bukan cuma di akhirat bahkan di dunia. Nabi mengatakan tidak ada dosa yang lebih pantas untuk disegerakan hukumannya di dunia. Belum lagi hukumannya di akhirat seperti dosa al-baghyu, berbuat zalim, melakukan pelanggaran terhadap orang lain, wa qati'atir rahim, dan dosa memutuskan silaturahmi. Maka seorang berusaha tidak berbuat zalim sama orang dan jangan memutuskan silaturahmi dengan kerabat. Kita lanjutkan. Dan ini banyak orang melakukan memutuskan silaturahmi, berbuat zalim. Dia dihukum oleh Allah tanpa dia sadari. Terkadang Allah tunda ya, beberapa saat, beberapa tahun, tapi akan Allah beri hukuman. Ini yang sangat mengerikan ketika orang berbuat zalim, kemudian dia beri hukuman oleh Allah Subhanahu wa taala seakan-akan natural. Mulailah usahanya jatuh, mulailah begini, mulailah dia terlilit utang. Dia menyangka itu suatu yang natural, ternyata itu hukuman dari Allah karena dia pernah berbuat zalim kepada anak buahnya mungkin 2 tahun yang lalu, mungkin 3 tahun yang lalu. Sementara ketika Allah kasih hukuman dia tidak sadar. Dia merasa itu natural, perkara yang biasa. Sehingga dia lupa dari meminta maaf kepada orang yang dia zalimi. Ini banyak terjadi. Dia berbuat zalim sama orang, Allah hancurkan dia secara perlahan-lahan dan tanpa dia sadari. Mengerikan. Waliyadzubillah. Maka jangan sampai berbuat zalim kepada orang lain. Hadis berikutnya, wa qala Ibnu Aun an Amr bin Sa'id an Humaid bin Abdurrahman qala Ibnu Mas'ud qala Malik Ar-Rahawi ya Rasulullah. Seorang sahabat berkata, wahai Rasulullah, qad u'titu minal jamali, yaitu Malik Ar-Rahawi, dia berkata, wahai Rasulullah, qad u'titu minal jamali ma tara, aku telah diberi ketampanan, paras yang tampan sebagaimana yang kau lihat, sebagaimana yang Anda lihat. Wa ma uhibbu anna ahadan yafuquni bi syiraki, ya. Afadzaka minal baghi, ya. Ya Rasulullah, engkau melihat bagaimana aku telah diberi ketampanan oleh Allah Subhanahu wa taala, ya. Dan aku tidak suka ada orang yang melampauiku dalam urusan sendalku, yaitu dia perhatian dengan penampilannya. Dia penampilannya bagus, penampilannya menarik, ya. Bajunya, sendalnya. Afadzaka minal baghi? Apakah ini merupakan perbuatan zalim? Senang punya baju yang bagus, tidak ingin ada orang seperti dia, ya. Maka Rasulullah SAW berkata, laisa dzaka minal baghi, itu bukan al-baghyu, walakin al-baghya, adapun al-baghya yaitu kezaliman, batarul haq, menolak kebenaran, ausafahil haq, atau apa intinya menolak kebenaran, wa ghamtun nas, itu merendahkan orang lain, itu namanya al-baghyu. Isnaduhu qawi, kata Al-Hafidz Az-Zahabi, bahwasanya sanadnya kuat. Dan ini menunjukkan bahwasanya yang namanya al-baghyu, berbuat zalim kepada orang lain, di antaranya merendahkan orang lain, menolak kebenaran dan merendahkan orang lain. Berarti Anda telah berbuat zalim kepada orang tersebut dengan merendahkannya. Bagaimana kau merendahkan seorang mukmin setelah Allah memuliakannya? Ya. Kau merendahkan dia sementara dia mengucapkan la ilaha illallah, sementara dia salat. Bagaimana kau merendahkan dia? Bukan namanya kezaliman tadi penampilan zahir, baju kita bagus berarti kita zalimi orang, tidak. Tapi ini yang Rasulullah jelaskan, maksudnya al-baghyu adalah di antaranya menolak kebenaran dan merendahkan orang lain. Kemudian kata Al-Hafidz Az-Zahabi, wa qad khasafa Allahu bi Qarun li baghihi wa utuwihi. Allah Subhanahu wa taala telah membenamkan Qarun dalam bumi, membenamkan dia dan hartanya gara-gara kezalimannya, sikap melampaui batasnya dan sikap kesombongannya. Hadis berikutnya, wa qala Nabi sallallahu alaihi wasallam, udhibat imra'atun fi hirratin sajanatha hatta matat. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, ada seorang wanita diazab oleh Allah gara-gara seekor kucing yang dia kekang sampai matilah kucing tersebut.
fadakhalat fiha an-nar, maka dia pun masuk neraka wanita tersebut gara-gara kucing tersebut. La hiya at'amatha wa saqatha, tidaklah dia memberi makan kepada kucing tersebut dan tidak diberi minum kucing tersebut. Idh habasatha, tapi justru dia mengekang kucing tersebut. Wala hiya tarakatha, dan dia tidak meninggalkan kucing tersebut, dilepaskan. Ta'kulu min khashasil ard, makan dari serangga-serangga yang ada di atas muka bumi. Ya. Wanita ini gara-gara berbuat zalim kepada kucing, maka dia diazab di neraka jahanam. Perhatikan, gara-gara berbuat zalim kepada seekor kucing, ya, dikekang, tidak dikasih makan sampai mati, harusnya dilepas, dia tidak lepas. Itu saja menyebabkan seorang masuk neraka jahanam. Bagaimana lagi kalau berbuat zalim kepada sesama manusia? Maka kezaliman ini perkara yang sangat berbahaya, ikhwan dan akhwat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Usahakan kita meninggal dunia tidak ada beban urusan kita dengan orang lain di akhirat kelak. Sebagian perkataan Sufyan Ats-Tsauri, la antalqallaha bisab'ina dzamban fima bainaka wa bainallah ahwan min antalqahu bi dzambin wahidin fima bainaka wa bainal ibad. Engkau bertemu dengan Allah dengan bawa 70 dosa antara engkau dengan Allah lebih ringan daripada kau bertemu dengan Allah kau bawa dosa satu dosa antara engkau dengan hamba Allah yang lain. Kita tidak ingin disidang oleh Allah. Ya. Jangan berbuat zalim sama orang, jangan punya urusan sama orang. Berusaha keluar dari dunia ini tanpa punya urusan sama orang, berusaha sebisa mungkin. Lihatlah wanita ini diazab gara-gara berbuat zalim kepada seekor hewan. Bagaimana kalau kita berbuat zalim kepada manusia yang lain? Wal iyadzubillah. Jaga lisan. Jangan ngomongin orang, jangan biatung orang, jangan sembarang menulis status, jangan sembarang menyakiti hati orang, hati-hati. Ucapkan yang hak, ucapkan yang benar. Kemudian hadis berikutnya, waqala Ibnu Umar radhiyallahu anhuma, la'ana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam man ittakhadha syai'an fihi ruh gharadan. Kata Ibnu Umar, Rasulullah SAW melaknat orang yang menjadikan suatu yang punya ruh, yaitu hewan atau yang lainnya, sebagai gharad, sebagai target. Ya. Maksudnya gimana? Misalnya dia ambil hewan, ayam kayak burung kayak, kemudian main-main panahan, jadikan target, atau main ketapel, jadikan target. Ini nggak boleh. Ini menyiksa hewan. Nggak boleh. Ini seorang yang rahmat sudah diambil dicabut dari hatinya. Bagaimana dia kemudian jadikan burung sebagai target untuk panah-panahan? Main-main aja. Beda kalau dia tembak burung untuk dimakan, nggak ada masalah. Ada manfaatnya dibunuh untuk dimakan. Tapi kalau untuk main aja, tembak, kemudian lagi main lagi, tembak lagi. Ya, senapan angin misalnya atau dengan ketapel, ini hukumnya haram. Ya, burung bukan untuk mainan, untuk kau matikan burung tersebut. Ya, orang melakukan demikian dilaknat oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Oleh karenanya, perhatikan, inilah bentuk siksaan terhadap hewan, hukumnya adalah haram, ya. Siksaan terhadap hewan hukumnya adalah haram, dan banyak orang melakukan perbuatan-perbuatan tersebut, ya. Seperti yang kita perhatikan misalnya adalah lomba adu ayam. Ini subhanallah, adu ayam. Dia senang-senang menyiksa ayam. Ini dosa besar loh. Adu ayam misalnya, ya. Adu domba atau adu banteng. Ini semua bersenang-senang dengan menjadikan hewan sebagai target. Target untuk dia nonton, senang-senang domba tanduk-tandukan. Memang sengaja diadu. Kadang main judi dengan hal tersebut. Banteng diadu, ya. Kadang-kadang ayam diadu, kadang-kadang dikasih pisau misalnya, masing-masing diikatin pisau, kemudian saling menendang, waliyadzubillah. Kemudian ayam berdarah-darah. Waliyadzubillah, ya. Ini adalah semua dosa besar. Ini merupakan dosa besar yang melakukannya terlaknat. Melakukannya terlaknat. Enggak boleh. Ya. Senang menonton hewan-hewan yang saling menyiksa di antara mereka, ya. Taib. Kita lanjutkan hadis berikutnya. Wa qala Abu Mas'ud, berkata Abu Mas'ud Al-Ansari radhiyallahu taala anhu, kuntu adribu gulaman li bis-saut. Aku dulu punya seorang budak dan aku memukulnya dengan cambuk. Fasami'tu sautan min khalfi. Tiba-tiba aku mendengar suara dari belakang menegurku. I'lam Abu Mas'ud, ketahuilah Abu Mas'ud. Falam afhami sauta minal ghadab, dan aku tidak faham tentang suara tersebut karena aku sedang marah. Jadi orang tegur tapi dia cuek karena dia sedang marah, dia cambuk terus budaknya. Falamma dana minni idza huwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ketika dekat orang tersebut, ternyata yang menegurku tadi adalah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Fa idza huwa yaqul, ternyata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berkata, "Innallaha aqdaru 'alaika minka 'alaihi." Wahai Abu Mas'ud,
Allah lebih mampu menyiksamu daripada kau menyiksa hamba budak-budakmu tersebut. Faqultu la adribu li mamlukan ba'dahu. Setelah itu aku tidak pernah memukul budakku selamanya ya. Wa fi lafdhin fasaqata as-sautu min yadi min haibatihi. Tiba-tiba aku melihat Nabi yang menegurku, tiba-tiba cambukku jatuh dari tanganku karena karismatik Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dalam riwayat yang lain aku berkata, "Ya Rasulullah, huwa hurrun li wajhillah." Budakku yang aku siksa ini merdeka karena Allah Subhanahu wa taala. Kata Nabi, "Ama innaka law lam taf'al lalafahatkan naru." Seandainya kau tidak melakukan hal ini, tidak kau merdekakan budakmu, kau akan dihantam oleh api neraka. Akhrajahu Muslim. Ya, hadis riwayat Muslim. Lihat sini Abu Mas'ud, dia berbuat zalim kepada budaknya. Budak itu milik dia. Budak dahulu, di zaman dahulu, seperti barang diperjualbelikan. Ya, ini kebiasaan dahulu berlaku di dunia, baik di Romawi, di Persia, termasuk berlaku di Jazirah Arab. Datang Islam kemudian mengatur bahkan memotivasi untuk memerdekakan budak. Tapi budak itu bisa dibeli dan diperjualbelikan, milik sang majikan, dan majikan meskipun itu milik majikan bukan berarti kemudian majikan berhak untuk melakukan apapun terhadap budak tersebut, di antaranya disiksa, dicambuk. Kalau dia melakukan tersebut maka diancam dengan api neraka jahanam. Lihatlah bagaimana Abu Mas'ud saking marahnya Rasulullah tegur dan dia tidak sadar dengan apa yang diucapkan oleh Nabi. Ini dalil bahwasanya orang kalau marah terkadang dia tidak bisa memahami apa yang ada di sekitarnya. Sebagian perkataan sebagian ulama, al-ghadabu awwaluhu junun wa akhiruhu nadam. Kemarahan itu awalnya adalah kegilaan dan akhirnya adalah penyesalan. Ini sering terjadi. Kita ketika marah kita seperti orang gila, kalau sudah selesai kita menyesal. Lihatlah bagaimana Abu Mas'ud saking marahnya dia pukul budaknya tersebut. Ternyata Nabi tegur, Nabi ingatkan, "Innallaha aqdara 'alaika minka alaihi." Wahai Abu Mas'ud, Allah lebih mampu untuk menyiksamu daripada kau menyiksa budakmu tersebut. Akhirnya dia menjadikan budaknya merdeka. Kata Nabi, kalau kau tidak merdekakan budakmu, kau akan dihantam oleh api neraka. Ini artinya jangan berbuat zalim kepada siapapun, bahkan kepada orang yang rendahan. Maka hati-hati. Iwan dan akhwat, jangan zalimi pembantu. Budak saja yang dalam strata lebih rendah tidak boleh zalim, apalagi pembantu, apalagi supir, pegawai, hati-hati. Kita mungkin saja semena-mena karena bawahan kita. Kemudian kita semena-mena, artinya ingat ada Allah yang akan menghukum kita. Waliyadzubillah. Hadis berikutnya, waqala sallallahu alaihi wasallam, "Man daraba gulaman lahu haddan lam ya'tihi aw latamahu fa inna kafaratuhu an yu'tikahu." Ya, barang siapa yang memukul budaknya, ya, dengan suatu hukuman yang budaknya tidak melakukan sesuatu pun, atau dia menampar budaknya padahal tidak punya salah, fa inna kafaratu an yu'tika, maka kafarahnya adalah dengan memerdekakan budak tersebut, ya. Supaya tidak dihukum di akhirat, memerdekakan. Sama seperti hadis sebelumnya. Wa qala Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Innallaha yu'adzibul ladzina yu'adzibuna an-nasa fid dunya." Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, Allah akan mengadab orang-orang yang menyiksa manusia di dunia. Ada orang suka, happy dengan menyiksa orang. Pukul, ditendang, ya. Kakak kelas menyiksa adik kelas. Atasan menyiksa bawahan, senang, happy, gembira, bisa ngantam orang, bisa hantam orang, bisa nampar orang, bisa nendang orang. Allah akan adab dia pada hari kiamat kelak. Hadis riwayat Muslim. Hadis berikutnya, wa marra Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bihimarin qad wusima fi wajhihi faqala la'anallahu man wasamahu. Rasulullah sallallahu melewati seekor himar yang telah diberi tanda di wajahnya. Ya, boleh kita beri tanda hewan milik kita dengan besi yang mungkin sedikit dikasih tanda atau dilukai sedikit, tapi jangan di wajah. Rasulullah SAW melarang, kalau di wajah enggak boleh. Ternyata Rasulullah melihat ada seekor hewan diberi tanda di wajahnya. Maka Rasulullah SAW mengatakan, la'anahullah man wasamahu. Allah melaknat orang yang memberi tanda di wajah hewan tersebut. Wa qala sallallahu alaihi wasallam, hadis yang lain Rasulullah SAW bersabda, "Man qatala nafsan mu'ahadatan bi ghairi haqqiha lam yajid raihatal jannah." Barang siapa membunuh jiwa yang mu'ahadah, yang itu orang kafir yang punya perjanjian damai dengan kaum muslimin, dia kafir tapi dia punya perjanjian damai dengan kaum muslimin, dia bunuh orang kafir tersebut tanpa hak, maka pembunuhnya tidak akan mencium bau surga. Wa inna rihaha la yujadu min masirati 500 amin. Padahal aroma surga, harumnya surga bisa dicium dari jarak 500 tahun perjalanan. Ini hadis riwayat sesuai dengan syarat Muslim. Ini dalil bahwasanya bahkan menzalimi orang kafir pun tidak boleh. Orang kafir yang punya kafir muahad, yang punya perjanjian damai tidak boleh dibunuh, ya. Tidak boleh dibunuh. Jadi zalim al-baghyu hukumnya haram. Menzalimi hewan hukumnya haram. Terancam dengan api neraka jahanam. Menzalimi budak hukumnya haram. Menzalimi orang kafir juga hukumnya haram. Kezaliman diharamkan secara mutlak. Demikian
ikhwan dan akhwat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, yang saya sampaikan pada kesempatan kali ini, insyaallah kita lanjutkan pada pertemuan berikutnya tentang bahayanya atau dosa besar mudah mengkafirkan. Demikian apa yang bisa saya sampaikan kepada majelis taklim Al-Ukhuwah. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.